Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Della Cynthia, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 4, Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghindari perilaku tercela fitnah dan hoaks beserta dalilnya. Selamat menonton. Materi pertama yaitu fitnah. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak asing lagi kan dengan kata fitnah. Apa sih fitnah itu? Kata fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud untuk menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah berarti perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekan orang seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab fatana yang berarti ujian atau cobaan. Tetapi Ibnu Manzur juga menjelaskan bahwa fitnah adalah al-ibtila, bala, al-imtihan, ujian, dan al-ikhtibar, cobaan. Nah, teman-teman, kata fitnah ini ditemukan sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran dan tersebar di 32 surat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perbuatan fitnah adalah Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu min qatli." Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Wah, serem banget kan teman-teman? Oleh karena itu, Islam sangat melarang perbuatan fitnah karena perbuatan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Di antaranya yaitu merusak hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu merusak karakter dan nama baik individu yang lain. Yang ketiga adalah membuat ketidaknyamanan dan permusuhan di antara masyarakat. Berbagai macam dampak negatif dari fitnah, maka bagaimana sih sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi dan menyikapi perbuatan fitnah? Berikut ulasannya. Yang pertama yaitu selalu sabar dalam menghadapi fitnah yang ditimpakan kepada kita dan selalu berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan berserah diri kepadanya. Mungkin sebagai korban, kita perlu introspeksi diri. Barangkali ada kesalahan atau kelalaian yang disengaja maupun tidak sengaja yang membuat orang lain tersinggung dan melakukan perbuatan buruk kepada kita. Dan yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Kita harus selalu berpikiran terbuka dan jelas dalam menghadapi fitnah yang ada. Kita juga harus selalu berpikir positif dan tidak mengancam ataupun menuduh orang saat perbuatan fitnah terjadi. Materi yang kedua adalah hoax. Hoax adalah berita bohong. Sekarang ini seringkali orang menyebarkan hoax yang dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, yaitu pandangan yang menyesatkan dan menjauhkan dari kebenaran. Orang yang menyebarkan hoaks adalah orang yang lemah imannya. Adanya hoaks merugikan tiap orang. Penyebarnya akan dijuluki pendusta. Sasarannya akan buruk namanya. Dan orang yang percaya dengan hoaks akan selalu berprasangka buruk. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal sudah seharusnya berhati-hati dalam berkata, tulus beribadah kepada Allah, dan tidak mudah percaya serta menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Allah Ta'ala berfirman, La ilam yantahil munafikuna walladina fi qulubihim marodu wal murjifuna fil madinati lanuf'arina kabihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan. Yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak akan menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 60.
Dengan demikian, Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena dapat menimbulkan fitnah di mana-mana. Oleh karena itu, hoaks harus dijauhi oleh semua orang karena memiliki berbagai macam dampak negatif. Di antaranya yaitu menyebabkan kepanikan masyarakat. Yang kedua adalah meretaknya hubungan masyarakat. Yang ketiga adalah membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Dan yang terakhir adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bahaya hoaks, maka cara yang diperlukan untuk menghindari hoaks yaitu satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadi hamba yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan selalu mengedepankan prasangka baik kepada semua orang, serta tidak mudah mempercayai kabar-kabar yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua adalah menyaring informasi, yaitu dengan mengklarifikasi kebenaran dari informasi itu sebelum menyebarkannya. Dan yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Seperti orang yang sibuk dengan hobinya, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar hobinya, yaitu menyebarkan hoaks. Sekian materi tentang cara menghindari perilaku tercela fitnah dan hoaks beserta dalilnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.